Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Aulia dan pada video ini saya akan memaparkan hasil analisis isu instansi terkait dengan manajemen ASN, Whole of Government, dan pelayanan publik. Selamat menyaksikan. Identifikasi isu aktual. Isu aktual yang pertama dilatar belakangi pada kondisi ketika bidang atau seksi lain mendapatkan permohonan atau pengaduan bahwa terdapat permasalahan pertanahan yang berhubungan dengan seksi masing-masing, dan terhadap berkas tersebut seringkali langsung dilimpahkan pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa. Padahal ketika terjadi suatu masalah, sangat penting untuk melakukan klasifikasi awal masalah dengan berdasarkan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen terkait dengan objek permasalahan. Misalnya, ketika terdapat pengaduan dengan akar masalah overlap, untuk dapat memastikan apakah ada indikasi ataupun memang terjadi overlap pada objek kasus tersebut, maka yang berwenang untuk menyatakan hal itu adalah pejabat yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengeluarkan dokumen terkait dengan letak dan batas tanah. Surat pernyataan tersebut penting sebagai dasar dalam penentuan pengambilan keputusan dalam melakukan penanganan kasus pertanahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan memiliki kompetensi terkait dengan bidang dari permasalahan. Faktanya, isu ini memang terjadi dan dialami oleh sebagian besar kantor pertanahan di Bali, sehingga sempat diangkat dan dibahas pada kegiatan pemetaan potensi kasus pertanahan yang diselenggarakan oleh Bidang 5 Kanwil BPN Provinsi Bali pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 di Ubud. Dan berdasarkan fakta dan data yang ada pada kantor pertanahan Kabupaten Jembrana, pada tahun 2020 terdapat sebanyak 2 permasalahan mengenai luas dan batas dan 4 permasalahan mengenai pendaftaran dan peralihan hak. Sedangkan pada bulan Mei 2021 ada masing-masing sebanyak 1 pelimpahan berkas tanah overlap dan keberatan pendaftaran sertifikat hak atas tanah. Dan terhadap seluruh berkas tersebut tidak disertai dengan surat pernyataan bahwa di atas objek tanah yang bermasalah memang terdapat permasalahan yang berkaitan dengan bidang dari pejabat yang berwenang dan memiliki kompetensi, sehingga dapat diidentifikasikan terdapat kurangnya koordinasi antar seksi ketika terdapat masalah atau kasus pertanahan. Isu kedua mengenai penempatan PPPK pada bidang atau seksi yang tidak sesuai dengan kompetensinya, yang berarti berkaitan dengan manajemen ASN yang dilakukan dalam unit kerja. Terdapat kemungkinan bahwa pada saat penentuan penempatan pegawai tidak mempertimbangkan dan menyesuaikan keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dengan bidang atau seksi yang dituju. Sedangkan dibutuhkan kemampuan untuk cepat beradaptasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang atau seksi terkait agar bisa segera memberikan kontribusi dalam pemberian layanan mengenai seksi atau bidang terkait kepada masyarakat. Faktanya, terdapat pegawai PPPK yang tidak ditempatkan sesuai dengan kompetensi pada lingkungan kerja, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat menyesuaikan dengan mekanisme kerja pada seksi yang ditempatinya pada saat ini, sehingga muncul isu penempatan pegawai ASN khususnya PPPK pada bidang atau seksi yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Pada isu aktual yang ketiga berkaitan dengan manajemen ASN dan pelayanan publik, karena menyangkut mengenai penyediaan informasi dalam memberikan layanan yang responsif dan mudah kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dalam hal penyediaan informasi tersebut. Kelengkapan syarat pengajuan dan format permohonan atau pengaduan kasus pertanahan telah diatur di dalam Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Namun, permohonan yang masuk hingga saat ini tidak menggunakan format sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, melainkan menggunakan surat atas dasar kreativitas masing-masing pemohon. Juga terdapat berkas yang kurang lengkap persyaratannya karena dalam mengajukan permohonan tidak berpedoman pada Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 21 Tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai kasus pertanahan pada daftar info layanan aplikasi Sentuh Tanahku maupun platform informasi elektronik dan manual lainnya. Data terhadap berkas permohonan yang masuk pada tahun 2021 hingga bulan Mei ini, yaitu terdapat 4 surat pemanggilan yang terkendala terhadap alamat dan nomor HP pihak yang dipanggil, dan terdapat 3 berkas permohonan yang tidak lengkap. Dan faktanya, terdapat pemohon yang mengaku tidak menerima surat yang telah kami kirim, bahkan terdapat 1 pemohon yang sama sekali tidak bisa kami hubungi karena kurangnya informasi identitas diri dalam berkas yang diserahkan. Sehingga muncullah isu kurangnya akses informasi mengenai kasus pertanahan pada aplikasi Sentuh Tanahku maupun platform informasi lainnya. Penentuan isu prioritas. Setelah dilakukan penilaian terhadap 3 isu aktual di atas dengan menggunakan teknik analisis isu AKPK, maka didapatkan
Nilai tertinggi pada isu ketiga yaitu isu kurangnya akses informasi mengenai kasus pertanahan pada aplikasi Sentuh Tanahku maupun platform informasi lainnya sebanyak 19 poin, sehingga terpilih menjadi isu prioritas yang akan dibahas selanjutnya. Terhadap isu prioritas yang telah dipilih, analisisnya akan dilanjutkan dengan menggunakan teknik fishbone diagram untuk dapat menemukan penyebab-penyebab terjadinya isu prioritas tersebut. Pada analisis ini, penyebab dilihat dari kategori surroundings atau lingkungan, suppliers atau pemasok, sistem, dan skills atau kemampuan. Penyebab timbulnya isu dari kategori lingkungan yaitu adalah kurangnya pengetahuan mengenai layanan yang berkaitan pada kasus pertanahan. Dan penyebab timbulnya kurangnya pengetahuan tersebut itu adalah karena masyarakat telah terbiasa untuk menggunakan format sendiri dalam mengajukan permohonan. Lalu pada segi suppliers, yaitu kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang hukum pertanahan. Hal ini disebabkan oleh penempatan SDM yang kurang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Selanjutnya, pada kategori sistem, yaitu kurangnya penyebaran informasi terkait kasus pertanahan sebagai bagian dari layanan pertanahan. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian mengenai urgensi informasi layanan kasus pertanahan untuk dicantumkan dalam platform informasi mengenai layanan pertanahan. Dan terakhir adalah dari kategori skill atau kemampuan, yaitu kurangnya kelengkapan data yang diberikan terkait permohonan atau pengaduan kasus pertanahan yang disebabkan karena diterimanya permohonan itu tidak langsung diterima oleh petugas yang paham akan kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan. Dampak yang timbul bila isu aktual tidak segera diselesaikan adalah yang pertama, berkas permohonan atau pengaduan yang masuk itu selalu dalam keadaan tidak lengkap, baik itu dalam hal objek permasalahan ataupun dalam hal identitas pemohon dan termohon. Contoh terkecil adalah tidak dicantumkannya nomor HP kedua belah pihak sehingga sulit untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait dalam kasus pertanahan. Contohnya pada saat dilakukan pemanggilan pada para pihak untuk dimintai keterangan, itu kita sulit sekali untuk melakukan konfirmasi apakah suratnya sudah diterima atau belum dan apakah yang terkait bisa datang atau tidak karena kita tidak memiliki nomor handphone yang bisa dihubungi untuk berkomunikasi dengan para pihak, sehingga menyebabkan terhambatnya proses penanganan kasus pertanahan, terutama sengketa. Jika pelayanan terhambat, maka dapat dikatakan pelayanan penanganan kasus pertanahan tidak dilakukan dengan efektif. Kemudian kebijakan pelayanan kasus pertanahan juga tidak bisa mengikuti perkembangan transformasi digital layanan pertanahan karena kita masih belum bisa memberikan informasi secara elektronik mengenai kasus pertanahan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah rawan menimbulkan permasalahan patologi birokrasi dalam pelayanan kasus pertanahan seperti duplikasi tugas dan fungsi, hingga enggan untuk melakukan perubahan. Rekomendasi penyelesaian isu. Yang pertama adalah menciptakan standar operasional penerimaan berkas atau alur penerimaan berkas permohonan kasus pertanahan agar berkas dapat diterima dan diperiksa oleh petugas yang memang mengetahui bagaimana kelengkapan atau persyaratan permohonan pengajuan kasus pertanahan untuk mengatasi penyebab yang ada pada kategori skill. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai tata cara dan syarat mengajukan permohonan kasus pertanahan baik melalui pamflet atau brosur ataupun aplikasi Sentuh Tanahku yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Rekomendasi penyelesaian ini diharapkan dapat mengatasi penyebab isu pada kategori surroundings dan sistem. Yang terakhir adalah menyediakan belangko permohonan atau pengajuan kasus pertanahan baik dalam bentuk bundle yang bisa diisi secara langsung di tempat dan secara online agar bisa didownload oleh pemohon. Sekian video analisis isu instansi terkait dengan manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua.